nggak aneh nih Pak program. Masa program beri sesuatu tanpa imbalan apa-apa, sementara di masyarakat kan mesti bunga gitu. Gimana kalau sekarang ada orang yang meminjamkan tanpa ada biaya apapun, tidak ada bunga, tidak ada biaya admin dan sebagainya. Ini yang berkomentar, "Oh, masa hari gini ada pinjaman tanpa ada biaya-biaya apapun, tidak ada bunganya Nah, gitu." itu kan berarti kan masyarakat tuh mesti, oh ini jangan-jangan abal-abal gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam acara Sudut Pandang. Acara ini bincang ringan seputar aktivitas dan dinamika masyarakat. Pada kesempatan hari ini, kita akan berbincang dengan tema Qardul Hasan, salah satu program yang dilaksanakan oleh Dewan Syariah Kota Surakarta untuk membantu saudara-saudara kita yang terlilit rentenir. Pada kesempatan hari ini kita sapa narasumber kita, Bapak Abdul Ghaffar. Kita sapa beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak nggih? Alhamdulillah sehat Ustaz. Gimana? Ustaz gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Amin. Berapa usianya Pak Ghaffar? Alhamdulillah sampai saat ini sudah 65. 65 tahun. Tepatnya kemarin sampai bulan Juni 2022 itu pas tanggal 6 Juni kita ulang tahun yang ke 65 tahun, kelahiran 57 kemarin Ustaz ya. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin amin, doanya Ustaz. Insyaallah semakin banyak waktunya untuk berkhidmat. Amin amin, insyaallah kita di akhir-akhir kehidupan kita ini sisa-sisa umur dimanfaatkan untuk hal-hal yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, Pak Ghaffar, bincang-bincang Pak Ghaffar ini kan hampir tiap hari melayani masyarakat dalam program Qardul Hasan. Betul. Ya. Apa sih sebenarnya Qardul Hasan itu? Qardul Hasan itu program pemberian pinjaman kepada masyarakat, khususnya yang terlilit rentenir. Yang kalau di istilah di sini itu bank pelecit. Kalau gitu di Solo saya mengenal. Kalau Madura itu Bang Nyak-Anyak namanya itu kalau di Madura. Iya, kebetulan yang Madura. Dan ini di mana-mana ada. Kebetulan Qardul Hasan ini merupakan program yang memang cocok untuk membantu mereka yang mulanya memang kecil. Dari 10 juta dengan bantuan 2 orang yang gagasan pertama dari Ustadz Mu'in. Allahyarham. Dari Ustadz Mu'in, Allahyarham, beliau punya gagasan memanggil saya, bagaimana Pak Ghaffar, ini kita mendapatkan masukan-masukan dari beberapa warga yang banyak terlibat utang rentenir itu, yang bank pelecit itu. Akhirnya beliau berupaya dan salah satu sumber dana dari beliau pertama 10 juta, kemudian dari Abang Kasum 10 juta. Itu pertama ya. Bulan Februari tahun 2019. Tahun 2019, berarti sudah 3 tahun Pak. Sudah 3 tahun ini. Terus sasarannya siapa itu Pak? Sasarannya memang mereka-mereka yang terutama di pasar-pasar yang terlilit utang. Jadi mereka dengan terpaksa menggunakan bank pelecit itu sampai dia bisa, satu orang itu bisa mengambil dari 3 sampai 4 bank pelecit itu. Artinya ini memberikan pinjaman tanpa apa-apa gitu. Tanpa ada biaya apapun. Jadi kalau kita pinjamkan katakan minimal 1 juta, itu dikembalikan 1 juta rupiah dengan
angsuran sesuai dengan kemampuan yang bersangkutan. Misalnya setiap minggu dengan 10 minggu silakan, atau mingguan atau 2 mingguan, setiap 2 minggu selama 20 minggu silakan. Jadi kalau ada orangnya menginginkan bulanan, kita persilakan bulan. Sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan, dan jadi saya tadi nantinya kalau misalnya dia terlambat, atau saya tidak disalahkan. Misalnya saya dulu minta buat bulanan Pak, kok sekarang saya dikasih mingguan, saya kan tidak mampu mingguan. Ini saya kembalikan kepada sesuai dengan kesepakatan di awal. Gitu. Apa nggak aneh nih Pak program? Masa program beri sesuatu tanpa imbalan apa-apa, sementara di masyarakat kan mesti bunga gitu. Memang pertama saya mendapatkan tugas itu, jadi saya survei ke pasar. Gitu jadi ya? Tidak langsung saya buka gitu kan. Saya ke pasar menemui orang-orang pedagang-pedagang itu yang mereka sudah terlibat di sana, sudah menikmati dengan bank begitu. Saya tanya, Bu, dapat pinjaman? Oh iya, pakai bank begitu itu. Gimana kalau sekarang ada orang yang meminjamkan tanpa ada biaya apapun? Tidak ada bunga, tidak ada biaya admin dan sebagainya. Jadi yang berkomentar, masa hari gini ada pinjaman tanpa ada biaya-biaya apapun, tidak ada bunganya. Nah, gitu. Itu kan berarti kan masyarakat itu mesti, oh ini jangan-jangan apa-apa. Itu banyak yang masih setelah nanti loh, siapa? Ini saya hanya sebagai petugas yang insya Allah saya nanti yang melakukan aktivitas ini, memberikan pinjaman, dan bukan modal saya bilang itu. Ini modal orang yang saya kelola untuk membantu saudara-saudara kita yang memang terlilit itu, gitu kan. Kita tutup yang sesuai dengan biaya berapa, kita tambah sedikit untuk modal, misalnya mereka seperti itu. Akhirnya jalan gitu Pak ya? Jalan. Dan alhamdulillah berjalan sudah 3 tahun ini, dari modal pertama 20 juta, tambah lagi Ustadz Muin 10, nambah 5 juta, beliau yang sampai 40 juta. Akhirnya ada Agnia yang membantu. Artinya dengan melihat program ini yang menolong orang-orang kecil di pasar, bebas rentenir, akhirnya ada Agnia yang memang tidak banyak ya, memang tidak banyak, hanya seorang itu pertama melalui Ustadz Aris, yang kebetulan Ustadz Aris waktu itu memimpin menjadi ketua DRT di DSKS. Beliau pendekatan sama Agnia itu, alhamdulillah beliau langsung transfer 45 juta. Itu tepatnya pada tanggal kemarin Pak ya, bulan 7. Bulan Juli ya. Bulan Juli 2021. Iya. Kemudian pada bulan Juni 20, bulan Januarinya. Jadi selang berapa bulan kemarin Juli, kemudian 5 bulan kemudian beliau naruh lagi 45. Ya, terus terakhir pada bulan 7 kemarin 2022, 10 Juni genap 100. Berapa modalnya? Modal kalau tadi 140, ada tambahan lagi dari ibu-ibu ummahat di sini. Rupanya beliau juga karena faktor dari banyaknya tausiah yang berhubungan dengan membantu orang lain atau meminjamkan uang, terutama dari Ustadz Ridho yang banyak memberikan motivasi itu, akhirnya ibu ada terkumpul juga 100 juta. 100 juta semuanya? 100 juta. Iya, dari ibu-ibu. Dari ibu-ibu aja. Jadi kalau dari Agnia itu 100, dari ibu-ibu 100, kemudian dari Ustadz Muin dan Abah Kasun itu 40, kemudian juga ada dari nasabah atau peminjam yang sudah merasa nikmat dengan banyak keuntungan karena merasa dibantu, dia banyak memberikan infak juga, sampai mencapai totalnya 25 jutaan. 25 juta, berarti ya, totalnya sekarang modalnya itu sudah
250 lebih. 262 total. 262 total. 262 juta. Pak Gofar, bincang-bincang apa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dengan program ini? Masyarakat merasa terbantu. Nah, pertama karena selama ini mereka kan menggunakan menggunakan bunga ya, harus membayar bunga. Yang kemarin saya pernah nutup 1 hari itu 1%. 1 hari 1%. Ya. Kalau dia 30 hari dia 30%. Bunganya yang harus dibayar. Jadi kalau dia tidak membayar pokoknya, 1% terus berjalan. Sehingga kalau 100 hari, 3 bulan 10 hari, berarti dia sudah mencapai pokoknya itu mestinya itu ada yang sampai segitu. Jadi ada orang yang naik ke sini gitu kan. Ya kita bantu, kita semampu kita selama itu memenuhi syarat dan kita bantu. Ya. Bincang syarat, apa syaratnya Pak Gofar untuk bisa? Syarat-syarat pertama, kalau syarat administratif, dia harus punya KTP. Yeah. Kemudian ya harus punya KK. Kalau suami istri, dia harus mencantumkan juga fotokopi surat nikah. Mungkin kriteria miskin atau yang lain? Iya, ya tentu itu yang jadi sasaran utama, jadi orang-orang yang tidak mampu tentunya. Dan punya usaha. Dan punya usaha, atau mungkin orang yang terlilit rentenir tadi. Karena banyak orang juga dia mau sekolah, dia tidak punya usaha, tapi punya penghasilan untuk bayar sekolah anaknya tidak bisa. Kalau boleh tahu Pak Gofar, nilai pinjamannya berapa? Nilai pinjaman sementara kita maksimal 5 juta. 5 juta ya. 5 juta. Kalau misalnya toh ada 10 juta itu seperti halnya untuk kelompok. Atau mungkin 10 juta mendapatkan rekomendasi dari DRT. Jadi saya minta rekomendasi ke DRT, ini Ustadz ada kebutuhan yang mendesak, sekian perlu, nah, silahkan. Ya. Jadi Pak Gofar, program ini kan sudah berjalan 3 tahun. Ya, 3 tahun. Dari perjalanan selama 3 tahun ini sudah berapa orang yang menerima manfaat? Kalau orangnya sisa sampai hari ini itu, kalau orang dari saya dari nomor induk itu 162 orang. Yang sekarang sedang dalam proses. Nah, tapi sisa sampai ini 122 sampai Oktober. Karena mungkin saya merasa senang kalau ada orang itu pinjam kemudian lunas tidak pinjam lagi. Oh, gitu ya. Berarti orang itu sudah berhasil. Ya. Tapi kalau masih pinjam lagi, butuh lagi, itu masih kita tetap layani gitu kan. Cuma kan persyaratan tadi administratif. Karena mengapa saya harus pakai surat nikah? Karena ada orang yang tidak pakai surat nikah, datang ke sini punya di daftarnya, di KTP-nya punya suami nikah, tapi tidak dicantumkan. Ternyata suaminya tidak tahu, gitu kan. Ya. Itu banyak yang kasus. Begitu didatangin, suaminya marah-marah, gitu kan. Ya. Kita harus suami istri harus tahu. Pak Gofar, tadi yang sampai sekarang sedang dalam proses pinjam itu kan ada 122. Dari awal sampai hari ini itu sudah berapa orang yang pernah minjam? Kalau jumlah orangnya sekarang sampai per total itu perputarannya itu ya 455 orang. 455 orang. Dengan di total jumlah nilai pinjaman itu totalnya sekarang 218 juta. Yang sedang berjalan. Sisa sekarang. Kalau totalnya itu berapa ya? Kemarin 1.030.000.000 juta. Berarti dari awal selama 3 tahun ini sudah bermanfaat 450 orang dengan total nilai 1.030 juta. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Ini luar biasa sekali. Pak Gofar, mungkin bisa diceritakan mungkin pengalaman-pengalaman menarik atau mungkin problem-problem yang dihadapi ketika menghadapi nasabah-nasabah. Problem itu memang ada yang nasabah, ya macam-macam nasabah. Pertama ingin cepat, langsung majukan persyaratan hari ini harus mau cair gitu kan. Nah, kita
terus terang saya kan harus tahu, rumahnya. Nah, jadi pengalaman yang sudah ada, kalau rumah itu ngontrak dan dia tidak punya penghasilan tetap, kemungkinan risiko pergi tinggi, karena dia kan kita tidak tahu dia lalunya pergi. Memang ada beberapa kasus seperti itu, tahunya setelah didatengin sudah pindah Pak kemana, nggak tahu. Jadi kita harus tahu rumahnya paling tidak. Kehilangan jejak. Tapi ini tidak banyak. Jadi kita memang fokus terutama orang-orang yang sudah kenal, dan kita tidak langsung menuju kepada orang itu. Jadi kan harus ada rekomendasi. Pengalaman saya terus terang 36 tahun, 3 bulan, 27 hari di BRI. Di BRI memang punya pengalaman di BRI. Jadi kita mau mendatangi nasabah itu tidak langsung kepada lokasi. Kepada tetangga sebelahnya, siapa dia itu kan jadi tahu. Karena kalau orang datang ke sini itu, orang datang dengan mau pinjam, dengan kita yang nawarkan beda. Jadi kalau orang datang itu biasanya, kalau orang itu tidak baik, dia akan banyak melakukan kebohongan. Dia bagaimana supaya bisa dapat. Tapi kalau kita yang nawarkan, dia biasanya kalau nggak perlu, nggak mau. Jadi itu pengalaman. Beda-beda. Mungkin hal yang lain, mungkin apa yang menjadi kendala? Kendala ini memang pertama tadi orangnya tidak ada. Kendala yang kedua dengan adanya COVID kemarin. Jadi memang kita bantu orang-orang yang jualan kue di sekolah, yang keliling gitu kan. Ini banyak orang yang kehilangan mata pencariannya dalam artian. Luar biasa, ternyata di sela-sela rekaman kita, beliau juga masih melayani nasabah. Alhamdulillah. Tadi setelah kita bicara tentang problem yang dihadapi di masyarakat, Pak Gofar, sebenarnya apa pesan yang ingin disampaikan kepada orang-orang yang pinjam itu, Pak Gofar? Pertama, memang pesan awal dari Ustadz Mu'in Allahyarham, bahwa untuk pinjaman ini karena tidak ada biaya apapun termasuk administrasi. Karena kalau tempat-tempat lain ada administrasi. Tapi waktu itu saya tanya, enggak perlu gitu kan. Maksud saya kan kita namanya manusia perlu ya, seperti halnya kertas ini kan perlu beli juga, map dan sebagainya, tinta itu kan perlu, tapi beliau materai. Kita nggak pakai materai. Karena nilainya kan kecil. Kemudian beliau berpesan, yang penting sholatnya suruh jaga. Intinya kita pesan kepada peminjam itu jangan tinggalkan sholat. Kalau sudah sholatnya terjaga, kemudian usahanya lancar, infak di mana saja. Jadi tolong kalau misalnya dia beruntung, adalah keuntungan dari hasil ini, tolong jaga, jangan sampai lupa infaknya. Di mana saja mau infak. Di DSKS juga tersedia, mau di masjid, di kampung, terserah. Jadi tidak terikat. Ada dua hal itu Pak Ngumri ya. Satu, jaga sholatnya. Dua, jangan lupa infak dimanapun. Dimanapun ya. Dan kenyataannya orang-orang yang pernah pinjam juga banyak di sini. Dia infak ya. Makanya kemarin lebih 25 juta yang sampai masuk. Lebih dari 25 juta ya. Masya Allah, luar biasa ini. Baik Pak Gofar, pinjam-pinjam kita luar biasa. Satu hal mungkin yang perlu kami tanyakan, mungkin Pak Gofar ada harapan kepada para donatur atau kepada kaum muslimin dengan program Cordlesen ini? Iya, pertama ya karena terus terang kendala tadi yang belum saya sampaikan. Kendala itu tenaga Ustaz. Karena di dalam perbankan yang saya tahu itu satu orang itu hanya bisa menangani 125 orang dalam meaning analisis ya. Dalam meaning satu orang menangani 125 maksimal. Kalau teller itu sampai 375. Transaksi satu hari menangani 375, lebih dari itu dia nambah teller. Tapi kalau pinjaman itu 125. Itu pun hanya mengelola. Mengelola ya, nasabah itu kalau dia nagih, dia cari, dia ngelola,
dia tidak melakukan pembukuan, tidak menerima setoran, tidak terima uang gitu kan. Dia hanya tugasnya mencari nasabah, ngelola, terus administrasi lainnya dikelola oleh orang lain, ya bagian pembukuan ada. Lah ini saya kan sendiri yang membuku, yang terima uang, terus yang kalau yang nagih, terus iya kan, semuanya jadi single fighter. Ini tidak ada problemnya ya. Jadi selama ini memang satu personalnya kurang, hanya Pak Gofar sendiri, dan itu pun relawan Pak ya. Iya relawan. Artinya memang kesadaran kita untuk membantu saudara kita yang hari ini membutuhkan. Tapi insya Allah menikmati Pak ya. Insya Allah. Jadi terus terang dalam kehidupan saya di akhir hayat ini, di akhir hari masa hidup saya ada kepuasan tersendiri. Alhamdulillah. Kalau dulu saya terus terang melayani nasabah karena pamrih, ya terus terang mohon maaf ya, kalau gaji insya Allah kalau di bank-bank seperti yang saya geluti itu insya Allah gajinya cukup lumayan, itu kan, apalagi kita kerja baik sampai bonus bisa 9 kali gaji selama itu. Jadi tapi itu tidak memberikan kepuasan seperti saat ini yang saya lakukan ini. Walaupun tidak ada seperti saya sebagai relawan aja, tapi mudah-mudahan Allah meridai dan Allah menerima amal ibadah saya. Dan jadi mudah-mudahan saya ini nanti menjadi husnul khotimah aja gitu aja. Kalau harapan kepada nasabah, pertama sesuai dengan persyaratan tadi, bahwa jaga sholatnya, kemudian sedekah, infak kalau berhasil, kemudian juga mengajak yang lain supaya tidak sampai terlibat terus-menerus dalam rentenir ini. Jadi mengajak, sholat, sedekah, infak, mengajak yang lain supaya tidak terlibat itu. Karena walaupun bagaimana hidupnya tidak akan penuh berkah. Berikutnya Pak Gofar, apa harapan Pak Gofar kepada para donatur yang telah membantu sampai bisa berkembang dan bermanfaat kepada masyarakat, dan juga kepada calon donatur? Kepada donatur, pertama saya mengucapkan terima kasih atas partisipasinya yang ikut andil besar di dalam mengembangkan program Qardul Hasan ini yang insya Allah menjadi amal jariah. Karena ini kita sudah paham semuanya bagaimana ketika kita menolong orang yang kesulitan, Allah insya Allah akan menolong. Jadi jangan hanya berhenti di sini, mari terus selama kita memiliki sesuatu yang bisa disumbangkan, kita sumbangkan untuk membantu saudara-saudara kita, ya terutama yang terlilit hutang bank pelicut ini, sehingga mereka tidak akan terus menerus berhenti dengan tentunya bantuan para agnia, para donatur. Jadi kepada para donatur yang sudah mendonasikan dananya di program ini, bisa mengajak saudara-saudara yang lain untuk bisa ikut berperan, berbagi kepada sesama, supaya orang-orang itu bisa terhindar, lepas dari bank pelicut ini. Terakhir, tentang saran atau harapan kepada seluruh kaum muslimin dan program Qardul Hasan nih Pak? Harapan kepada kaum muslimin, mari kita dukung semuanya. Ini program yang sangat bagus, yang saya rasakan, dan ini saya baru menemukan di sini. Kalau ini kita murni semuanya betul-betul membantu untuk warga yang memang tidak mampu. Karena ketika kita membantu saudara kita yang tidak mampu, Allah juga akan menolong kita membantu. Karena ketika kita membantu saudara-saudara yang tidak mampu, pasti saya yakin bahwa Allah akan berikan jalan kepada kita untuk Allah memberikan kelonggaran, kemudahan, dan kelancaran di sisi kita. Baik, terima kasih Pak Gofar telah bincang-bincang sama dalam sudut pandang, dan mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Betapa sesuatu yang kita anggap kecil ternyata memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat, yang kadang-kadang orang berpikiran di luar sebagaimana yang kita lakukan. Sudut pandang akan kembali
dengan tema-tema yang lain, fokus pada aktivitas dan kegiatan masyarakat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.